Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 12. Kita bertemu lagi di pelajaran PKWU ya, bersama Ibu. Nah, kita masih ada di bab 1 kerajinan. Tuh, jadi bab satunya panjang sekali ya. Sampai proposal selesai itu masih bab 1 kerajinan gitu. Baru kita akan pelajari tema yang berikutnya, yaitu bab 4 pengolahan. Kita langsung masuk ke materinya. Ya, jika kalian perhatikan di layar video ini, kita sudah ada di LK8. LK8 judulnya adalah Rencana Proses Produksi dan Keselamatan Kerja. Nah, untuk mengerjakan LK8 ini, kalian harus mengerjakan LK yang sebelumnya. Sudah Ibu ingatkan ya, selalu Ibu ingatkan di setiap video bahwa tugas Ibu itu bersambung dan tidak boleh diganti. Dari LK1 sampai LK8 itu harus sama produknya ya. Nah, kita akan meneruskan LK8 ini dengan format seperti ini ya. Tahapan produksi, jenis aktivitas dan teknik yang digunakan, alat atau bahan, metode, dan alat ketiga. Nah, jadi ini sangat berkaitan dengan yang LK6 gitu. Tapi Ibu harap kalian juga sudah mengerjakan yang LK7 agar kalian sudah mengetahui gambaran dari produk yang akan kalian buat gitu. Jadi kalau kalian sudah punya sketsa, berarti nanti jadinya produknya harus kayak gitu ya. Nah, perhatikan kursor Ibu ya. Di sini kita akan membahas tahapan produksinya dulu. Nah, di video yang sebelumnya di bagian materinya Ibu sudah menjelaskan bahwa tahapan produksi itu ada 4. Akan Ibu ulang sedikit ya agar kalian tidak lupa gitu. Yang pertama itu yang ini. Ada pembahanan. Ini dia pembahanan. Pembahanan itu adalah tahap untuk menyiapkan produk agar dapat dibentuk gitu. Jadi kalau kalian memilih kayu, maka pembahanannya adalah memotong kayu tersebut gitu. Memotongnya bukan memotong jadi bentuk, itu bukan ya. Memotong yang tanpa pola gitu, memotong kecil-kecil agar lebih mudah untuk dibentuk, itu yang disebut dengan pembahanan. Itu kalau kalian memilih bahan utamanya kayu gitu. Nah, misalkan di sini kan Ibu masih nama produknya itu contoh ini contoh aja ya. Gantungan kunci etnik yang go green. Yang go green, dan Ibu memilih misalkan bambu ya. Memilih bambu. Nah, berarti jenis aktivitas dan teknik yang digunakan untuk bambu itu membersihkan permukaan material bambu gitu, membersihkan permukaan material bambu dan memotongnya menjadi agak kecil gitu, agar lebih mudah dibentuk ya nanti. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan kalau membersihkan permukaan material berarti larutan kimia pembersih dan kuas gitu, agar lebih mudah. Jadi dibersihkan dulu, atau boleh kebalikannya, dipotong dulu baru dibersihkan, itu boleh, terserah kalian. Itu masuk kategori pembahanan. Jadi untuk menyiapkan produk kalian itu agar mudah dibentuk gitu. Nah, metode dan alat ketiganya berarti untuk membersihkan permukaan material ini harus menggunakan sarung tangan karet, atau misalkan sarung tangan bukan karet juga nggak apa-apa ya. Bahasa Sundana mengarah terahut gitu kena bambunya. Jadi harus ada alat ketiga, ini penting ya. Karena kalau tidak ada alat ketiga, kita akan lebih mudah terluka dalam pembuatan produk ini gitu. Jadi pakai alat ketiga apa aja. Kalau nggak punya sarung tangan karet, pakai sarung tangan biasa juga boleh gitu, asal jangan langsung kena tangan. Itu kalau membersihkan permukaan material. Kalau misalkan tadi memotong bambu menjadi ukuran yang lebih kecil, berarti alat dan bahannya membutuhkan namanya bambu gergaji, misalkan gergaji kayu seperti itu, gergaji kayu. Atau kalau bambunya udah kecil ya gergaji sih anggernya, gergaji kayu atau bedognya bahasa Sundana. Bahasa Indonesia namanya bedog lah pokoknya, tulisnya di sini di bawahnya di alat dan bahan gitu. Aktivitasnya yang tadi memotong bambu menjadi lebih kecil gitu. Jadi pembahanan ini tidak harus satu kegiatan ya, bisa dua, kayak tadi membersihkan permukaan dan memotong bambu menjadi lebih kecil kayak gitu. Nah, metode dan alat ketiganya misalkan tadi pakai sarung tangan, masih sarung tangan ya, tapi jangan yang karet. Kalau motong mah sarung tangan yang biasa aja gitu, sarung tangan yang biasa aja ngarah terahutnya. Nah, pembentukannya kayak gimana? Pembentukannya berarti memotong bambu yang sudah dipotong kecil-kecil tadi mengikuti pola yang diinginkan. Tadi kan polanya pengen etnik, misalkan
pola etnik daerah Bandung itu ingin memotongnya menjadi yang ada hubungannya sama wayang misalkan, bukan wayangnya ya, yang ada hubungannya dengan wayang, mau wayangnya juga boleh sih kalau bisa, tapi kan kalau wayang susah ya kalau kecil untuk gantungan kunci. Nah, yang ada hubungannya dengan wayang atau yang ada tulisan I Love Bandung atau apa gitu ya, yang berkaitan dengan daerah tersebut gitu, biar terasa etniknya itu boleh. Atau orang sedang menari jaipong misalkan, itu boleh. Atau pokoknya yang ada kaitannya dengan Bandung aja. Tulis itu adalah pembentukan. Jadi pembentukan yang dimaksud di sini adalah membentuk, jadi memotong dengan bentuk atau sesuai pola. Polanya didapat dari mana? Dari gambar yang LK7 gitu, yang sesuai dengan gambar LK7 kan ibu udah bilang ya, bahannya pengen apa, warnanya pengen apa gitu. Itu jenis aktivitas dan teknik yang digunakan. Terus alat dan bahannya untuk memotongnya, berarti kita gambar dulu. Berarti untuk menggambarnya kita membutuhkan spidol misalkan. Setelah digambar kita membutuhkan tadinya bedog untuk memotongnya dan membuatnya menjadi lebih kecil. Misalkan kalau untuk yang lebih kecil kita pakai pisau atau apa gitu di sininya. Nah, metode dan alat ketiga masih memakai sarung tangan ngarah-teraheut gitunya. Jadi itu terserah kalian. Kalau misalkan kalian prosesnya mewarnai ya, berarti di sininya sekalian pakai apron biar nggak kotor bajunya. Itu terserah kalian atur-aturannya. Nah, yang berikutnya adalah perakitan. Perakitan di sini, kalau misalkan tadi ibu pakai bambu, berarti ibu bisa merakitnya itu bisa dianyam gitu, atau merakitnya itu bisa ditempel saja menggunakan lem. Kalau tadi misalkan tekniknya itu dipotong-potongnya untuk dianyam, berarti diiris tipis-tipis ya pembentukannya di polanya, berarti di sini di perakitan kalau dianyam mah. Tapi kalau misalkan hanya dipotong langsung, berarti di sininya di perakitannya kan tinggal ditempel menggunakan lem, atau di bolongannya bambunya dimasukin aja si gantungan kuncinya, itu bisa di sini. Jadi kalian tinggal mendeskripsikan saja kegiatan yang akan kalian lakukan gitu nanti dalam membuat produk kalian itu kayak gimana. Boleh dalam satu tahap itu boleh lebih dari satu kegiatan, karena kenyataannya itu pasti lebih dari satu kegiatan gitu. Yang perakitan di sini ya tadi menempelkan produk menggunakan lem atau menganyam produk agar membentuk pola etnik wayang misalkan. Itu terserah kalian atur-aturnya, eta mah sesuaikan dengan produk gitu. Udah pasti beda setiap orang itu. Nah, alat dan bahannya berarti kalau untuk menganyam yang nggak membutuhkan apa-apa, mungkin hanya membutuhkan namanya eta disebutnya cutter, hanya membutuhkan cutter mungkinnya agar dapat lebih tipis gitu sekalian sambil dipotong sedikit-sedikit. Tapi kalau lem ya berarti di sini membutuhkan kuas untuk menempelkan lemnya gitu. Metode dan alat ketiga, kalau di sini sarung tangan karet aja cukup lah ya. Kalau untuk menganyam nggak usah pakai apa-apa, langsung aja pakai tangan. Kalau pakai sarung tangan biasanya lebih sulit untuk menganyam. Nah, setelah perakitannya selesai, yang berikutnya adalah proses finishing. Proses finishing ini meliputi proses untuk menambah nilai estetika dari produk tadi, entah dengan cara mewarnai, entah dengan memperhalus gitu ya. Itu proses finishing yang di sini. Berarti kalau kalian mau menambahkan proses finishing pada gantungan kunci yang tadi, proses finishingnya itu bisa dengan memberi warna, misalkan mengecat atau memberi warna sih, memberi bentuk gitu ya. Jadi digambar si wayangnya tadi biar lebih real gitu, atau dikasih warna biar lebih bagus gitu ya. Setelah itu diperhalus boleh, atau dikasih pernis biar mengkilat boleh. Itu terserah kalian gitu finishingnya seperti apa. Nah, setelah finishingnya diwarnain, di bawahnya boleh dikasih kemasan gitu, memberi plastik pada gantungan kuncinya agar tidak mudah kotor pada saat sampai di tangan pembeli misalkan. Nah, kayak gitu itu finishing. Terus alat dan bahannya, kalau mengecat ya berarti membutuhkan membutuhkan cat kayu, misalkan membutuhkan cat kayu karena tadi pakainya bambu ya, membutuhkan cat kayu dan kuas misalkan. Terus untuk alat dan bahan membuat kemasan berarti membutuhkan gunting, membutuhkan selotip kayak untuk membuat untuk membuat kemasan gitu ya. Yang kalian butuhkan apa aja terus di sini alat dan bahannya. Terus metode dan alat ketiganya yang tadi butuh apron biar nggak kotor
Bagi yang nggak tahu apron, apron itu celemek ya. Jadi pakai celemek biar nggak kotor, kena kuas bajunya, kena kuas sama kena cat gitu. Nah kayak gitu ya. Itu tugas untuk LK8. Seperti biasa tugas ibu itu sangat mudah, tapi ibu harap kalian benar-benar melakukan tahapan produksi ini. Jadi jangan ngarang ditulisnya, kalian tidak membersihkan permukaan material, nggak harus membersihkan gitu ya, karena udah bersih misalkan bahan yang kalian punya itu kayak resin gitu ya, membersihkan permukaan material kan nggak perlu. Resin itu tidak perlu dibersihkan permukaan materialnya, soalnya kan resin itu bentuknya cair ya, nggak usah dibersihkan. Etama lain bambu, etama lain kayu gitu. Jadi disesuaikan dengan produknya kalian, jangan ngikutin punya ibu gitu, karena tidak semua orang membuat gantungan kunci, kan beda-beda ya. Nah kayak gitu. Itu untuk motor ngaliwat. Itu untuk LK8 ya. Jangan lupa dikerjakan LK8 ini. Seperti biasa kalian harus mengerjakan LK1 sampai LK7. Nanti LK9 kita sudah mulai akan menghitung pengeluaran yang akan kalian keluarkan gitu ya. Jadi kita akan mulai menghitung biaya produksinya, atau lebih dikenal dengan akuntansi biaya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa mengisi absensinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ingat, mengisi kehadiran itu penting ya. Kalian menonton video ini tapi tidak mengisi kehadiran, ibu tetap anggap tidak hadir ya, atau alfa gitu. Jadi mengisi kehadiran itu sangat penting. Kalau kalian tidak mengisi sama dengan alfa, kalau kalian salah mengklik kelas juga sama dengan alfa gitu. Kalau kalian mengisinya di hari lain juga, ibu akan sulit mendeteksinya atau mengabsennya, itu juga bisa jadi alfa gitu. Jadi usahakan mengisinya masih di hari yang sama, walaupun tidak pas jam ibu, itu nggak apa-apa ya. Sekali lagi terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.